Halo sobat semua, berjumpa kembali kita di channel Andri Perjuangan. Tidak pernah lupa ya Bang, kita selalu mendoakan semoga sobat semua beserta keluarganya selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Di konten kali ini saya akan menghadirkan narasumber yang baru. Boleh kenalan dulu Bang, namanya siapa Bang? Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Dodon. Oh ya, asalnya dari mana Bang aslinya Bang? Asalnya dari Palangkaraya Bang. Oh ya, jadi Bang Dodon ya? Iya Bang Dodon. Asalnya dari Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Kali ini Abang akan menceritakan mengenai kisah apa Bang? Kisah misteri atau legenda Bang? Mungkin misteri ini Bang, tapi menyangkut legenda juga sebenarnya yang ada di Kalimantan Tengah. Oh jadi iya, legenda juga, misterinya juga ada. Oke, luar biasa Bang. Jadi seperti apa kisah misterinya Bang? Kisah misteri ini nih Bang, sekitar tahun 2010 atau 2011 kemungkinan. Tepatnya tuh kejadiannya di kota Palangkaraya. Oh. Jadi kami waktu itu tuh pindah ke rumah baru karena kebetulan mamah tiri saya ini kan punya anak Bang. Iya. Punya anak. Nah, dan udah dewasa gitu. Pada saat itu sudah menikah dan punya cucu, dan harapannya pindah ke rumah baru tuh supaya dapat space yang lebih besar halamannya. Padahal kalau dipikir juga kan masih bayi kan Bang. Iya. Cuman udah pikirannya ke sana mungkin karena cucu pertama kan Bang. Nah, cari-carilah kami di sekitaran Palangkaraya tuh, rumah-rumah tuh. Akhirnya ketemu di salah satu daerah di Palangkaraya. Nah itu nggak bisa lah disebutin nama jalannya mungkin Bang. Oke, Bang. Salah satunya mungkin di Palangkaraya. Iya. Jadi ketemulah salah satu rumah tuh lumayan besar, dan harganya juga namanya juga masih merintis kan waktu itu Bang kan. Iya. Cocok lah dengan harga segitu dikontrakin rumahnya dengan space yang cukup besar lah pada saat itu tuh. Akhirnya tapi kami tuh ke rumah pemilik rumah inilah kami ketemu. Pemilik awalnya gitu Bang? Iya, ketemulah kami di situ. Dia itu salah satu pemuka agama juga Bang, tapi ya nggak bisa disebutin lah pemuka agama apa, cuma salah satu pemuka agama juga. Iya. Cuman ya alirannya tuh agak beda lah Bang dari kita mungkin menurut saya, karena saya waktu itu tuh waktu kami berkunjung ke rumahnya tuh yang ibadahnya tuh berbeda lah gitu Bang menurut saya. Cuman ya, intinya beda Bang ya, nggak bisa biasanya. Ya nggak bisa dideskripsikan lah. Ya. Akhirnya deal-dealan lah kami di situ kan Bang. Harga apa segala, berapa tahunnya kami ngontrak di rumah itu. Akhirnya dia tuh cuman pada saat itu singkat oke, deal pokoknya kayak gitu kan. Deal pada saat itu akhirnya tuh kayak kami tuh dikasih syarat Bang pas masuk ke rumah situ tuh. Ada syaratnya Bang ya? Syaratnya tuh waktu itu tuh lupa tepatnya tuh gimana, cuman yang pasti hari pertama masuk rumah itu tuh harus bulan purnama, kata dia bilang. Bulan purnama dan hari apa gitu tuh kurang ingat saya, hari Selasa atau hari apa kayak gitu tuh, mungkin antara hari Selasa mungkin tepatnya hari itu tuh. Ada syarat khusus juga Bang ada ya? syarat dan nggak boleh hidupin listrik. Hidupin listrik Bang? Ya nggak boleh hidupin listrik masuk rumah situ Bang, nggak boleh hidupin listrik. Jadi tuh pakai lilin atau lentera. Oh, penerangan ya Bang ya? Ya, penerangannya di rumah pada saat itu tuh. Akhirnya sekitar jam 2 pagi gitu tuh kami tuh berangkat ke rumah itulah, pas juga bulan lagi purnama kan, lagi terang-terangnya. Berangkat kami pakai lentera, pasang lilin apa segala di rumah itu tuh. Ya berjalan biasa aja lah malam itu tuh. Cuman kami nggak ngeh juga kenapa harus itu syarat itu, nggak kami pertanyakan lebih jauh kenapa harus kayak gitu masuk ke rumah itu tuh. Ya, jadi mereka abang nih sepertinya tidak khawatir gitu Bang ya? Mungkin karena ya menurut kami kan kami ngontrak juga kan, ngikutin syarat-syarat dari mereka, ya menyesuaikan lah kami akhirnya di situ. Udah akhirnya berjalan sekitar 2 minggu atau 3 minggu gitu tuh, mamah tuh mulai ngeluh karena rumahnya besar. Rumahnya besar, susah membersihkannya, sedangkan kami itu tinggal cuman berempat pada masa itu.
Almarhum kakak saya, abang saya dan mama tiri saya itu. Kebetulan papa saya kerjanya di Kalbar dulu bang. Kerja di Kalbar. Akhirnya di situ memutuskan lah kami itu cari ART lah sebutannya. Asisten rumah tangga itu bang ya. Kurang sopan kalau sebut yang kata lain bang lah. ART mungkin kami sebut ART. Akhirnya cari di situ dapatlah dari keluarga kami. Nah dia tuh asalnya tuh dari salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah juga, tapi bukan dari Palangka. Dapatlah namanya, mungkin kita sebut Mawar. Kita sebut saja Mawar ya. Mawar. Di situ tuh dia tuh pada saat itu tuh dimasukin mama saya sambil bersekolah sekalian kerja di rumah juga. Tapi masuknya dia tuh apalah siang sampai sore dia masuk sekolah dulu tuh. Akhirnya ya biasa lah, berjalan seperti biasa aja si Mawar nih, normal-normal aja si Mawar nih. Kerjaannya rapi, bagus, apa segala kayak gitu. Cuman tuh ada satu keanehan tuh yang mulai kerasa dari Mawar nih. Setiap kakak tiri saya itu bang suka bawa anaknya yang masih bayi tuh, selalu nangis kalau ketemu si Mawar nih. Nangis yang kayak orang meronta-ronta, yang beda nangisnya tuh nah bang. Akhirnya ya tapi nggak kami ambil pusing lah, cuman nih si Mawar nih selalu apa ibaratnya bahasanya tuh pengen sekali megang dia nih nah bang. Cuma tuh setiap dipegang aja atau ngelihat si Mawar nih aja sudah nangis bayi nih. Kayak senang aja gitu. Nah akhirnya ya sudahlah di situ tuh bang lo. Ini balik lagi kita ke rumah nih. Mawar tadi di anu dulu, balik ke cerita di rumah tuh kami tuh mulai ada ngalamin kayak gangguan-gangguan yang nggak bisa dipikir secara logika. Mulai dari saya yang waktu itu tuh mulai tidur sendiri pas SD, waktu itu tuh sudah tidur sendiri loh. Segala kayak ada yang ngetok. Kebetulan kamar saya itu pintunya tuh kaca tuh nah bang. Jadi tidur sendiri ya bang? Tidur sendiri waktu itu tuh, pintunya kaca cuman ditutup pakai jendela. Jadi itu mungkin karena kipas tuh mutar kan, jadi jendela tuh agak ke samping gitu, ketiup angin tuh bang. Terbuka sendiri gitu bang ya? Jadi itu sekilas tuh saya tuh kayak lihat tuh ada yang lewat gitu, kayak bayangan hitam kayak gitu tuh. Cuman saya nggak ambil pusing kan, tapi setiap saya lihat itu tuh jadi susah tidur sampai pagi. Habis itu dari kayak mamah saya juga kayak ngelihat juga bayangan hitam di balik jendela dia tuh pas hujan lebat gitu tuh, ketiup-tiup angin. Kakak saya yang kayak kamarnya, almarhum kakak saya itu kayak diketok-ketok pintu kamarnya, pintu kaca sampingnya tuh nah bang. Abang saya itu yang ketinggalan tidur di lantai atas. Memang dia sendiri mungkin sering ngumpul sama temannya loh, jadi dia milih di atas itu. Temannya tuh pernah kayak jenguk dia gitu, datang ke rumah lo, manggil biasa kan di kamar atas lo. Cuman tuh langsung kabur bang, karena ngelihat katanya ada cewek berdiri di atap rumah gitu. Cewek bang ya? Cewek katanya, putih pucat katanya, tapi bukan kayak kuntilanak. Kalau kuntilanak tuh identik warna putih loh bang lo, bajunya. Ini pakaiannya itu hitam dia, panjang terusannya juga. Hitam pucat, mukanya tuh kayak yang disanggul gitu model rambutnya tuh. Enggak yang terurai itu enggak bang ya? Enggak terurai, dia disanggul gitu modelnya. Kabur lah di situ, nggak jadi main. Tapi itu tuh kami simpan aja, masih nggak cerita gitu kan. Sampai akhirnya tuh yang saya tuh ditinggal waktu itu tuh pas sore menjelang maghrib tuh bang. Di situ tuh kebetulan saya tuh pas sendiri waktu itu tuh kan di rumah tuh, sendiri di rumah tuh. Kebetulan hujan lebat kan, petir juga lo bang lo. Mati lampu posisinya. Kalau dulu kita di Palangkaraya tuh kalau hujan lebat dia pasti mati lampu dulu, sekitar tahun 2010-2011 tuh. Jadi tuh posisi saya itu lagi nonton TV, biasa nonton Kemos kah, kartun kah kita sebut tuh. Sore-sore itu SpongeBob apa segala kayak gitu tuh. Nonton lah saya, mati TV itu karena listrik mati. Cuman saya duduk aja, mau keluar salah, mau ke kamar juga makin takut kan karena gelap rumah lo. Sudah maghrib gitu tuh.
duduklah saya depan TV itu posisinya. Tapi itu dari arah kayak gudang tuh bang, kayak misalnya ke kanan lah, misalnya arah kanan gitu kan. Kalau ke kiri nih, saya duduk ke kiri nih, keluar rumah, ya. Teras, kayak balkonnya gitu. Sini nih ke arah sana, ujung belakang tuh yang arah ke tempat jemuran tangga. Di samping tangga tuh ada gudang. Oh iya. Jadi rumahnya berloteng ya bang ya? Hah? Berloteng kah? Iya berloteng rumahnya, tingkat 2. Tingkat 2 ya. Lanjut bang. Iya, habis itu kayak dari arah gudang tuh kayak dengar bunyi nyit. Mungkin saya pikir tuh kan angin karena hujan lebat loh, posisinya petir juga kan. Seperti pintu terbuka gitu ya bang bunyinya? Nggak saya hiraukan, nyit 2 kali gitu kan. Akhirnya itu kayak yang kayak sekilas gitu ngelihat kayak ada orang di situ tuh, di ekor mata nih lah bang. Oh iya. Di ekor mata tuh kayak saya ada lihat kayak ada orang, cuman nggak saya noleh, saya mendekat lah ke TV, padahal posisi TV itu sudah mati listriknya. Mendekat mungkin biar saya nggak ngelihat dia gitu tuh. Nah akhirnya nyit kayak gitu kan, mau nggak mau saya tuh noleh bang. Di situ tuh memang dia tuh memang nampakin dirinya aja, yang kayak orang yang dari balik pintu tuh yang kayak ngintip gitu bang ya? Kayak nunjukin gitu. Cuman kayak gini, akhirnya sudahlah, saya kan sudah tahu situ kan. Dalam hati aja saya kayak ngitung mau pergi dalam hati itu 1, 2, 3, tapi rasanya nggak bisa pergi rasanya, nggak tahu kenapa. Akhirnya tuh makin maju lah saya ke TV itu. Memang saya tempel aja sudah, ibaratnya saya peluk aja pakai kaki sudah TV itu, saking ketakutannya tuh. Akhirnya tuh bunyi pintu yang gudang tuh seperti terlepas gitu bang. Langsung itu saya, anehnya saya juga tuh noleh, saya toleh lagi, saya lihat kayak gitu kan. Sekalinya yang memang langsung dia tuh yang kayak orang nyeringai, yang senyum nggak juga, tapi yang kayak orang nyeringai, katanya kayak nunjukin kayak gitu tuh. Langsung lari lah saya keluar situ. Kebetulan di depan rumah tuh ada counter HP, biasa tante itulah yang biasa tempat saya mengadu, ibaratnya nemanin kalau saya gitu sendiri di rumah, kalau di rumah kosong gitu tuh. Kebetulan tapi tutup hari itu tuh counter. Akhirnya pulang lah mama saya sama si Mawar nih, habis dari pasar beli perlengkapan rumah. Cerita lah saya di situ sama mama saya sama kakak saya, ya yang kayak sebelumnya saya cerita tuh akhirnya terbongkar juga, mereka ada ngalamin gini-gini gitu. Cuman ya udahlah, kata mama saya, jangan kita yang kalah sama mereka, katanya memberanikan diri aja. Ibaratnya masih baru juga loh kami di situ loh, sayang juga kalau hanya karena hal kayak gitu kami pindah. Singkat cerita di situ tuh balik lagi ini ke Mawar cerita nih. Lambat laun kayak gitu tuh, gangguan tuh udah nggak kami terlalu yang hirauin gimana lagi gitu tuh bang. Sekali saya tuh pernah minta temanin si Mawar nih sekitaran subuh gitu, jam 4, jam 3 gitu lah, saya minta temanin kencing kan sama si Mawar nih. Kayak ngomong kayak pakai bahasa Dayak gitu, dia bilang tuh, narai jaketun mikeh, iya gini mikeh dengan aku. Ibarat katanya tuh bahasa Indonesia itu, ngapain kalian takut, dia aja takut sama aku, kata dia bilang, kata si Mawar nih bilang lo. Akhirnya di situ tuh kayak kencing lah saya bang, masuk WC, Mawar nunggu di depan WC. Pas saya keluar dari WC itu, saya ini ngelihat kayak Mawar tuh kayak komat kamit nggak jelas kayak gitu, kayak entah baca mantra atau apa kayak gitu kan. Matanya itu terbelalak kayak putih kayak gitu ke atas gitu, yang hitam itu hilang. Mawar, aku bilang gitu kan. Lama saya tuh sekitar semenitan saya ini. Akhirnya Mawar nih ngomong, katanya kurang ajar dia nih, katanya mau dimatiin ya kita di rumah nih, kata dia bilang. Kata si Mawar tuh bilang jahat dia nih, katanya. Oke lah, kami di situ kan sudah. Habis tuh kami ini sekitaran itu tuh bulan Desember bang, kayak pas Natal, mainlah ke rumah tante saya di salah satu jalan di Palangkaraya juga. Dari siang kami di sana. Kayak biasa kita di sini nih kayak maja-maja, kayak bertamu lah ibaratnya. Kumpul-kumpul gitu bang ya. Kumpul-kumpul hari Natal ke rumah saudara. Akhirnya tuh
Kayak di situ tuh posisinya tante saya itu hamil. Oh, sedang hamil, Bang, ya? Hamil tua sekitar 8 bulan lah di situ. Dia tuh hamil 8 bulan. Dari awal tuh mawar tuh kayak yang orang yang kayak kesenangan tuh, nah Bang. Kayak senang gitu. Seperti bahagia gitu. Iya, seperti bahagia Bu Binar matanya. Mau dekat-dekat tanteku terus, dia gini. Sudah ngeraba-raba. Sampai yang segala ada dia ngomong jadi pusuk nangka lah. Cuman saya nggak tahu artinya tuh. Cuman kata orang tuh khas, ciri khas lah kalau udah ngomong kayak gitu tuh. Siapa? Apa gitu. Jadi pusuk nangka lah ini. Diam aja tante saya di situ tuh. Dia bantu-bantu bersih-bersih. Akhirnya tuh sekitar sore lah sudah itu tuh, karena kami main seharian di rumah situ loh. Akhirnya mama saya ini ngajak pulang. Ya akhirnya itu sore lo sudah kami main lo Bang lo kelamaan. Sudah kami main di tempat tante saya tuh. Akhirnya mama saya ini ngajak saya sekeluarga lah ibaratnya kami itu untuk pulang ke rumah karena udah seharian main situ, padahal lagi kumpul sama sepupu segala, termasuk si Mawar nih juga disuruh pulang. Cuman Mawar nih kurang mau, dia disuruh pulang tuh kayak keras hatinya. Mawar nih kayak pengen menolak untuk pulang gitu Bang ya, masih maunya si Mawar nih bertahan masih di rumah tantenya abang itu tadi ya. Maunya dia tuh di situ aja dengan alasan katanya bantu-bantu di sini, kata dia bilang kan jagain tante ini juga. Cuman mama saya itu nolak, jangan, kata mama saya. Di rumah juga masih banyak kerjaan. Yang numpuk. Akhirnya di situ tuh Mawar tuh yang kayak bad mood kalau bahasa sekarang tuh. Langsung kayak orang nggak suka gitu dia tuh Bang. Disuruh pulang tuh. Akhirnya kayak model marah gitu tuh. Saya sudah merhatiin dia di mobil tuh. Turun dia buka pagar segala rumah tuh. Langsung masuk jadi dia tuh dihempasnya pintu kamarnya. Cuman mama saya tuh nggak mau ambil pusing selama ini karena emang kerjaannya tuh rapi juga si Mawar nih. Mungkin kelelahan gitu Bang ya. Mungkin pikir positif kami itu mungkin kelelahan juga gitu. Si Mawar nih kelelahan oleh sudah banyak bekerja gitu Bang ya. Dan ya memang selama ini nih Mawar nih kerjaannya tuh Bang, kalau dia tuh biasanya tuh nggak mau diganggu tuh. Nah kalau sudah sekitaran jam 5 ke bawah gitu tuh, nah cuman mama saya nggak mau ambil pusing loh, karena dia dari subuh tuh sudah bangun beres-beres rumah. Yang penting kerjaannya selesai aja gitu. Mama saya itu kerjaan selesai, sekolahnya lancar gitu Bang ya. Sekolahnya lancar ya sudah lah, sekalian bantu-bantu gitu kan dia kan. Akhirnya ini dari ceritanya nih dari tante saya. Dari tante saya lagi di sana tuh kelelahan dia nih waktu yang habis yang Natalan di rumahnya tuh kelelahan. Akhirnya tuh si tante saya ini mutusin untuk istirahat lah, mau tidur. Mau tidur dia loh. Cuman nih pas dia baru berbaring di kasurnya tuh kayak ada suara tar, katanya di atap rumahnya tuh. Oh, seperti ada yang jatuh gitu Bang ya. Ada yang jatuh di atap rumahnya tuh. Akhirnya tuh kayak tante saya itu ngambil pusing, mungkin apakah buah kah apa jatuh, cuman nggak ada pohon posisinya di sekitar situ tuh, cuman apakah kucing kah apa gitu kan, mungkin kan pikir tante saya. Di sekitar rumah itu tadi padahal tidak ada pohon-pohon yang besar, tidak ada pohon Bang di atas, pas di atapnya itu nggak ada. Jauh sekali pohon tuh karena halamannya luas kan. Lanjut Bang. Akhirnya tuh kayak jendelanya tuh nah Bang, kayak ada orang kayak ngetuk-ngetuk kayak diketuk-ketuk kayak sekitar gitu tuh. Cuman tante saya itu masih cuek. Akhirnya tuh tante saya itu juga kayak dengar suara orang kayak ketawa. Cuman tuh nggak dihirauin tante saya. Mungkin karena kan mereka om saya kalau Natal tuh mungkin adat kita di sini tuh kan biasa minum-minum, ngumpul-ngumpul gitu loh Bang. Mungkin suara dari sana. Cuman jauh posisi om saya itu kayak ada pondoknya di rumahnya tempat mereka ngumpul. Mungkin itulah. Cuman nggak dekat sekali bunyinya tuh, yang bukan menyerupai kayak kuntilanak tuh, bukan suara orang ketawa, tapi lebih ke kik suara itu bukan yang hihihi, bukan, lebih kik, cuman melengking. Akhirnya kayak ketok-ketok itu, tante saya buka lah itu tuh jendela kamarnya, niatnya mau ngintip apa itu. Di situ tuh tante saya tuh memang yang langsung teriak ya, karena ngelihat yang kayak ngelihat
kepala sama usus-ususnya tuh terburai di situ tuh. Sempat teriak tante saya tuh, kedengaran sama teman-teman dan om saya tuh. Tante saya itu teriak, masuklah teman-teman sama om saya tuh ke dalam kamar. Ya. Ngelihat di situ tuh juga si makhluk ini nih bang, kuyang lah kalau kita bisa sebutnya. Kuyang bang ya. Kuyang tuh nggak lari dia bang, malah kayak model menantang gitu, yang kayak terbangnya tuh yang kayak naik turun gitu tuh dia. Melayang-layang terbang gitu bang ya. Akhirnya kata om saya, kurang ajar kata om saya bilang gitu kan. Yang lain tuh fokus ngangkat tante saya. Om saya tuh ngambil tombak, niatnya mau keluar. Pas om saya keluar tuh langsung melesat jauh aja, dia langsung menghilang sekejap-jap padahal belum ditombak. Cuman om saya itu sempatnya, meskipun kata om saya itu mukanya itu pucat loh bang lo, kalau mereka nih udah jadi kayak gitu tuh yang saya tahu tuh katanya itu pucat. Memang pucat, nggak ada darahnya tuh. Nah kalau sudah berubah menjadi kuyang sudah berubah tuh memang pucat, dia memang kayak alisnya gini jadi yang kayak tebal gitu tuh, hitamnya sini nih ada segala taringnya, cuman mukanya identiknya itu tetap kelihatan. Cuman om saya ini lama siapa inilah, kayak aku pernah lihat seharian tadi katanya. Nah, akhirnya oh inilah Mawar pembantunya mereka. Mama saya kata om saya bilang gitu kan. Nah kebetulan tuh besok tuh biasanya kami kalau kita agama Kristen tuh kan bang, baptisidi lo kalau tanggal 26. Baptisidi tanggal 26 tuh sorry bang. Baptisidi di situ tuh keluarga tante saya sama om nih datang juga ke baptisidi itu. Tapi nggak dari awal, mereka bilang mungkin menghargai kan prosesnya ini nih. Pas sudah pulang situ tante saya itu langsung ngomong, usir ART kalian tuh hari ini juga katanya. Kenapa? Atau mama saya bilang kan gitu kan, kuyang dia tuh. Kenapa bisa diceritakan lah sama tante saya yang kejadian malam itu tadi itu bang. Ceritakan di situ langsung kami nggak segala foto-foto sebentar aja apa-apa segala gitu tuh, langsung pulang ngebut posisi mama saya. Langsung masuk rumah, langsung datangin si Mawar nih. Kurang ajar kamu Mawar lah katanya. Dan ini kakakku mau kamu habisin juga kata dia bilang kan. Mawarnya yang kayak pasrah aja bang, dia nggak mau menolak atau apa segala kayak gitulah. Dia bilang pasrah gitu bang ya. Kayak langsung kayak mengakui aja. Memang katanya sebenarnya dia tuh nggak mau juga, cuman hasrat dalam diri dia yang lain dia tuh, nah selain dia tuh yang memaksa dia melakukan itu katanya. Padahal dia udah menahan-nahan juga. Jadi dan maksudnya Mawar ini tadi bang ya, maaf saya potong, sebenarnya dia tidak mau berubah menjadi yang kuyang gitu tadi bang ya. Dia sebenarnya sudah melawan. Cuman mungkin makhluk yang dalam diri dia tuh sudah menandai si tante saya tuh, mungkin yang sedikit yang kata orang sudah tusuk nangka lah, sudah dipegang tuh biasa ditandai mereka. Incaran atau santapan gitu bang ya. Sudah santapan mereka mungkin yang emang harus dapat gitu. Nah habis itu kami itu juga baru ngeh setelah terbongkar si Mawar nih, mungkin ke belakang lagi nih ceritanya nih. Kami nih sering ketemu segala bangkai ayam bang, bangkai segala, pernah segala kepala kambing kami ketemu di dalam rumah dari mana-mana, padahal nggak ada peternakan. Bukan di halaman rumahnya bang. Wah, ada segala ayam segala mati segala di halaman rumah tuh, nggak tahu dari mana-mana situ tuh orang peliharanya, padahal nggak ada aja sebelah kiri kanan tuh. Akhirnya di situ setelah terbongkar tuh ya mama saya tuh usir dia tuh. Cuman akhirnya karena si Mawar nih mohon-mohon minta diampuni ini segala, nanti sulit dia pindah sekolah, kasih dia waktu apa segala, jangan yang langsung diusir aja gitu. Dia kasih dia waktu, dikasih toleransi gitu bang ya. Dan mama saya juga nyanggupin lah, ibaratnya kayak ngasih dia sementara dulu gitu tinggal di situ. Dan Mawar bilang juga kasih saya sekalian waktu untuk ngusir yang di rumah nih, kata dia bilang kayak gitu. Jadi si Mawar ini berucap bang ya, oh memang ada makhluk yang lain yang ada di rumah abang si itu Mawar. Lanjut bang. Akhirnya ya mama saya izinkan di situ kan. Pokoknya masih tinggal sekitar hampir sebulan lah si Mawar tuh. Setelah kejadian itu bang? Setelah kejadian tuh masih kami izinkan. Cuman satu aja mama saya mau tuh
jangan kamu ngelakuin itu di rumah sini lagi, kata mama saya bilang. Oh ya, sudah dikasih wanti-wanti gitu Bang ya. Dan saya juga baru ingat tante yang depan konter tempat saya cerita tuh juga sering bilang ada benda jatuh jam 2, jam 3 katanya di rumah kami tuh. Cuman saya kan bingung juga kan mau jawabnya apa, saya nggak tahu apa-apa gitu. Nah cuman dia sering karena dia sholat subuh tuh. Sebelum akhirnya si Mawar nih pulang, di situ tuh kami tuh sempat dikasih tahu si Mawar kalau kalian malam nih katanya mimpi katanya, ya itu berarti aku katanya berusaha nyelamatin kalian katanya. Bilang kata si Mawar nih tadi, Bang, ya. Posisinya nggak tahu kami tuh tiba-tiba sudah tidur sekitaran jam 9 malam tuh Bang, serentak serumah tuh, nggak tahu kayak terhipnotis ke apa gitu. Tumben gitu Bang ya. Satu tidur. Rumah tuh bisa tidur tepat waktu pukul 9 gitu Bang ya. Tepat jam 9 tuh kami tidur semua di situ. Tapi emang udah diingatin si Mawar, kalian malam nih bakal mimpi ngelihat aku dengan makhluk itu katanya. Kayak mungkin entah mereka memang udah janjian mau ketemuan kah apa, nggak paham juga aku Bang. Akhirnya di situ tuh kami tuh lihat posisinya di tengah rumah tuh si Mawar tuh dalam bentuknya yang itu tuh memang di depan mata saya sendiri. Mawar tuh berbentuk yang kuyang kayak gitu dengan ada taringnya. Memang alisnya hitam, mukanya pucat dengan ususnya segala teburai apa segala tuh. Ternyata tuh jantungnya mereka tuh yang biasanya nyala tuh nah Bang, kalau orang ngelihat tuh ya seperti lihat api itu Bang ya. Itu tuh jantungnya sekalinya baru saya merhatiin di situ tuh. Mawar tuh ketemu sama hantu ini nih. Ternyata memangnya di situ juga saya lihat hantu ini, ternyata tuh hantunya mukanya tuh hantu Jepang. Hantu Jepang ini Bang, mohon maaf saya potong sebentar, bisa dideskripsikan itu seperti apa kira-kira bentuknya itu Bang, yang dalam mimpi Abang itu tadi Bang? Bentuknya tuh kayak kalau mungkin orang-orang yang sering nonton film Jepang zaman kerajaan tuh Bang, orangnya tuh pakai kimono ya, kimono hitam gitu kan, kayak ada bunga-bunga sakuranya gitu tuh nah di bajunya tuh, yang model besanggul kayak orang Jepang tuh biasa tuh, yang ada yang tusukannya tuh. Mukanya pucat kayak gitu tuh kan. Di situ tuh kami ngelihat tuh si Mawar nih kayak ngelawan si hantu Jepang ini nih. Sedang bertarung gitu Bang ya. Bertarung kayak gitu tuh. Pokoknya sambil baca-baca mantra kami nggak paham. Di situ tuh kami memang ngelihat kayak jadi penonton ya. Situ tuh berapa kali si Mawar nih dalam bentuknya kuyang tuh kayak terpental kayak gitu. Terpental berapa kali kayak gitu kan, akhirnya nggak tahu jurus kah apa ibaratnya gitu tuh kan Bang, dia tuh kayak langsung ngelilingin yang hantu Jepang nih si Mawar nih, dikelilinginnya kayak gitu tuh, sampai yang hantu Jepang tuh yang kayak model lenyap kayak gitu tuh Bang, kayak abu yang langsung hitam abunya gitu tuh, nah yang langsung itu tuh langsung hilang gitu ya Bang? Tapi tuh kayak sempat ngomong kayak kalimat gitu bahasa Jepang, cuman nggak paham juga mungkin artinya Bang ya. Kurang lebih itulah mungkin menurut Mawar tuh yang disebutkannya tuh kayak bilang hantu Jepang tuh kayak apalah yang paling kuatnya di dunia nih katanya, sebenarnya nggak ada yang bisa ngelawan kami ini segala katanya. Nah akhirnya di situ kayak musnah gitu kan. Selesai lah itu tuh kan Bang pertarungan mereka tuh. Nah tapi satu pintanya si Mawar nih untuk bongkar gudang tuh. Nah gudang yang ada di rumah itu tadi Bang ya, yang kata pemilik awal tidak boleh dibuka itu Bang ya. Katanya tuh dari awal tuh katanya syaratnya masuk rumah tuh satu aja, jangan diotak-atik barangnya si orang Jepang. Ternyata di situ tuh sebelumnya tuh tinggal tuh orang Jepang Bang, yang punya rumah tuh ya. Yang pernah kontrak di rumah itu Bang. Zaman kita bansau kayu dulu tuh Bang, zaman dulu tuh sebelum kayu ditutup tuh, nah kan banyak orang Jepang yang punya perusahaan kayu di Kalteng nih. Jadi tuh ditinggalnya lah sekitar tahun 90-an gitu tuh barang-barangnya tuh. Cuman katanya janjinya dia balik lagi nanti ngambil barang-barangnya tuh. Cuma sampai 12-13 tahun tuh nggak pernah balik lagi dia ngambil barangnya tuh. Jadilah di situ. Cuman syaratnya ya jangan diotak-atik barang dia tuh, biar jadi situ orang sedikit ya katanya. Akhirnya si Mawar nih bersikeras minta bongkar gudang tuh. Ya ibaratnya kami menyalahi aturan lah, nggak dengerin kata si pemilik lah. Cuman kan demi kebaikan kami kata si Mawar kan bongkar aja. Akhirnya dibongkar lah di situ tuh gudang tuh.
ketemulah mawar nih, kayak apa sih yang kayak kotak kaca gitu bang, tapi dalamnya ada boneka. Boneka bang ya? Boneka. Besar atau kecil bonekanya tuh bang? Sekitaran seginian lah bang. Ketemu boneka, dalamnya tuh kayak ada mantra-mantra gitu, cuman tulisannya tulisan Jepang kuno. Coba aku lihat-lihat bahasa Jepang tuh nggak ada juga pada saat itu abang saya yang udah ngerti gitu kan, nggak tahu itu tuh mungkin bahasa Jepang kuno yang dipakai di dalam situ tuh, kertas-kertasnya kayak gitu tuh. Ternyata itu tuh yang kayak buat zaman dulu tuh kemungkinan tuh kata orang tuh apalah, kayak tulah kah, pasak kah, sebutan orang-orang tuh kayak buat dia kan kerja kayu bang untuk menandai wilayahnya supaya orang tuh nggak bisa jaya, nggak bisa makmur hidup di tanah dia, atau motong kayu di tempat dia bisa besial, jadi bisa mati kah apa segala. Boleh kita bilang seperti jimat gitu bang ya, yang menandakan wilayahnya itu tidak boleh diganggu oleh orang lain. Punya orang Jepang itu tuh kemungkinan tuh ditanam biasanya. Nah itulah yang mengganggu kami selama ini tuh di rumah tuh, yang aura yang paling kuat. Ternyata benda itulah akhirnya nggak tahu gimana si mawar ini membakar benda itu tuh, akhirnya hilang lah gangguan. Akhirnya mawar nih, nah setelah itu tuh 3 hari kemudian tuh mawar tuh pulang lah. Setelah dia itu tuh habis tuh aman aja kami tinggal sampai berlanjut situ tuh. Pulang mawar kan, 3 hari kemudian setelah itu tuh pulang mawar, kami beresin kamar-kamar mawar tuh. Ada beberapa tuh barang-barang yang ditinggalnya, cuman kami nggak berani yang terlalu gimana tuh bang, kayak kita orang Dayak tuh tahu lah yang kayak piring yang biasa di pernikahan tuh nah bang, yang bentuknya emas tuh, yang diisi beras, telur segala tuh ada di situ tuh. Jadi ya kami tanya mawar tuh, ya buang aja, kata dia bilang kan buang aja itu, lupa ku beresin katanya. Ya udah nggak apa-apa aja, cuman aman aja setelah itu bang. Akhirnya kami tuh setelah itu tuh saya SMP, naik ke SMP, pindahlah kami ikut bapak saya ke Kalbar sana. Lost kontak sama si mawar nih. Sekitar 2016-17 tuh, karena mawar nih kan dapatnya dari keluarga juga loh bang lo. Jadi ada info kedengaran dari mama saya, dan selama ini nih kalau sama kami lost kontak mawar, cuman sama mama saya itu sudah dianggapnya mama sendiri loh. Jadi itu masih kayak SMS-an, kirim segala, telepon apa segala gitu tuh. Nikah lah kabarnya si mawar nih. Datang mama saya itu, mungkin mama tiri saya itu perjalanan dinas ke daerah dia sana tuh, pas-pasan juga katanya tuh, berkunjung lah, nyempatin gitu tuh. Nangis lah si mawar tuh, dia udah nikah apa segala gitu, ternyata masih sempatin gitu kan. Akhirnya setelah mawar nih apalah lost kontak lagi di situ tuh bang, kami kan udah pindah ke Kalbar loh. Akhirnya sekitar 2021 kemarin tuh saya tuh ketemu lagi sama si mawar tuh. Pas almarhum kakak saya itu meninggal, diabetes, meninggal situ tuh mawar datang, nggak tahu dapat kabar dari mana, mungkin dengar itu kan datang situ. Nangis lah mawar nih, yang kayak meronta-ronta gitu, karena dia udah kayak keluarga juga, memang kayak kayak kakak saya anggap juga gitu. Seumuran juga dengan almarhum kakak saya nih, dia tuh pada saat itu tuh. Nangis, tapi di situ tuh banyak keluarga juga, dari keluarga saya itu agak-agak nyinyir gitu lah ibaratnya tuh bang. Kayak tahu lah mungkin kisahnya ini kan dari mulut ke mulut, kalau si ini. Akhirnya ke belakang lah si mawar nih, dia nyentuh makanan apa segala aja nggak mau, karena orang yang nyinyir segala pada saat itu tuh posisinya loh. Akhirnya dia tuh ke belakang mereka yang cuci piring tuh, tenang aja katanya, aku datang ke sini nih sebagai manusia yang berduka katanya, bukan sebagai makhluk itu katanya. Dan kebetulan juga om saya yang pintar ngelihat yang kayak gitu-gitu tuh ada kelebihan bilang, gitu bang ya. Kalau katanya tuh bang lo, kalau yang kuyang gitu tuh biasa sering juga ke rumah orang mati tuh. Kita tuh nggak ngelihat, tapi dia ngemakan daging mayat tuh nah. Cuman memang utuh aja kelihatan kita kasat mata kita. Cuman kalau orang bisa ngelihat tuh dimakannya. Cuman posisinya mawar tuh malah nggak ada. Kayak gitu kata om saya, itu memang datang sebagai manusia berduka juga. Akhirnya di situ tuh udahlah saya ngomong-ngomong sama mawar, cerita-cerita apa segala gitu tuh. Udah hilang tuh bang rasa takut tuh bang, karena memang dia, saya taunya gitu. Mungkin kalau ngelihat dari sisi lainnya mungkin seram juga kan bang kalau ingat.
yang kejadian itu tuh si Mawar tuh. Cuman ya udahlah, dari situ tuh akhirnya om saya yang bisa tuh bilang sebenarnya ilmu kuyang tuh sebenarnya ilmu baik pada masanya dulu tuh. Zamannya segala kita asang kayo apa segala dulu tuh kan susah cari makan segala berburu tuh nah bang. Di zaman karena dulu, kita karena posisinya hutan apa segala gitu tuh kan susah kalau kita menyerupai manusia kayak gini menjelajah hutan tuh lebih cepat. Kalau kita ibaratnya zaman dulu tuh cuman kepala aja. Makanya segala kuyang tuh biasa tuh segala bisa makan ternak segala apa segala. Karena memang pada awalnya ya memang mereka berburu binatang. Sebenarnya bang cuman akhirnya menyeleweng lah mungkin. Cerita om saya juga tuh mungkin tuh bilang menyeleweng lah yang segala. Jadi segala mencari darah bayi, orang hamil apa segala tuh. Sebenarnya itu binatang jauh buat berburu menghindari. Sebenarnya bang menghindari asang kayau, menjaga kampung ibaratnya dulu tuh bang zaman dulu. Ya udah segitu aja mungkin ceritanya itu mungkin kurang lebihnya bang ya. Jadi bisa kita simpulkan gini ya bang ya, si Mawar ini tadi artinya ini mohon maaf ya bisa berubah menjadi kuyang itu tadi. Jadi jangan dicap bahwa si Mawar ini jahat bang ya. Padahal tadi kan si Mawar ini tadi ingin melindungi abang bersama keluarganya dari hantu Jepang ini tadi. Nah akhirnya kan si Mawar ini memenangkan pertarungan dengan hantu Jepang itu dan hantu Jepang itu tidak ada muncul lagi bang lenyap. Dan sebenarnya bang ya Mawar ini tadi yang bisa berubah menjadi kuyang ini tadi memang dia itu niatnya tidak mau yang jadi kuyang bang ya. Memang kebanyakan tuh rata-rata juga tuh bang katanya tuh kan karena keturunan kan ibaratnya mereka tuh kebetulan mungkin Mawar ini keturunan, cuman saya nggak pernah nanyain kan. Tapi kayaknya tuh keturunan dan sebenarnya tuh juga banyak cerita orang yang kena keturunan kayak gitu tuh mau nggak mau jadinya akhirnya mereka harus kayak gitu. Yang kuyang nih bang ya. Sebenarnya tuh dan kadang tuh mereka juga susah mengendalikannya tuh katanya tuh bang lah, susah mengendalikan yang hasrat yang lain dalam dirinya tuh selain dia. Bahwa ada makhluk lain gitu bang ya. Padahal dia itu tidak mau menginginkan dia sampai berubah menjadi kuyang itu tadi bang ya. Ya luar biasa bang, ini diangkat dari kisah nyata bang ya. Kisah nyata bang. Baiklah sobat Andri Perjuangan, itulah tadi kisah yang boleh kita sebut bang ya. Pertarungan kuyang dengan hantu Jepang yang pernah terjadi di Kalimantan Tengah. Kita rasa sampai di sini dulu bang ya. Untuk sobat Andri Perjuangan, jangan lupa terus dukung kami bang ya. Dengan like, komen, subscribe, dan bagikan. Karena kedepannya kita usahakan kita hadir kembali bang ya. Siap bang. Untuk menceritakan mengenai kisah misteri maupun legenda yang ada di Kalimantan, pada khususnya di Kalimantan Tengah. Kami rasa